Shalom buat kita semua. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang remaja awal umur 11-15 tahun dan bagaimana ciri-cirinya dan keberadaannya dalam konteks masyarakat masa kini. Sebelumnya, kami akan perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Armela Nababan. Perkenalkan, nama saya Eser Hapusan Dongoran. Perkenalkan, nama saya Manuel Valentino Tapia. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian remaja awal berumur 11-15 tahun. Kita tahu bahwa remaja yang berarti tumbuh ke arah kematangan. Yang dimaksud dalam kematangan itu bukan hanya dari fisik saja, tetapi juga kematangan dari sosial dan psikologis. Kita tahu bahwa psikologis itu meliputi intelektual, kehidupan emosi, dan kehidupan sosial. Sedangkan dalam fisik mencakup organ seksual, yaitu alat-alat reproduksi sudah mencapai kematangan dan mulai berfungsi dengan baik. Dari definisi dapat disimpulkan bahwa remaja adalah individu yang berkembang dari saat pertama kali dia menunjukkan tanda-tanda seksual sekundernya sampai saat ia mencapai kematangan seksual. Dari perkembangan remaja awal umur 11-15 tahun, saya dapat jelaskan tahap perkembangannya. Yang pertama, perkembangan biologis. Kita tahu itu kalau biologis itu artinya perubahan fisik yang artinya pertumbuhan tubuh. Contohnya, badan semakin besar dan tinggi, dan mulainya berfungsinya alat-alat reproduksi, baik untuk pria ataupun wanita. Yang kedua, perkembangan kognitif. Pemikiran operasional formal berlangsung antara umur 11-15 tahun, yang pemikiran operasionalnya yaitu lebih formal, yang artinya lebih abstrak, ideal, dan logis. Dan dia sudah mulai lebih idealis, seperti memikirkan karakteristik dirinya sendiri. Hal ini menekankan pentingnya interaksi sosial dan budaya dalam perkembangan kognitif bagi remaja. Yang ketiga, perkembangan sosial. Perubahan emosi selama pubertas dan masa remaja sama drastisnya seperti perubahan fisik. Jadi dalam perkembangan sosial, masa ini ditandai oleh mulainya tanggung jawab dan asimilasi dalam penghargaan masyarakat. Oleh karena itu, kita membentuk hubungan sebaya yang dekat dan toleransi secara sosial. Baiklah, demikian penjelasan saya tentang pengertian remaja awal umur 11-15 tahun. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami. Ya baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai beberapa ciri remaja. Yang pertama itu masa mencari identitas. Pencarian identitas merupakan usaha remaja untuk mendapat kejelasan tentang siapakah dirinya, bagaimana perannya dalam masyarakat, dan akan menjadi apakah ia kelak nantinya. Dan pada masa pencarian identitas ini, remaja pada umumnya memiliki gambaran ideal yang ingin dicapainya. Gambaran ideal ini dapat diproyeksikan seperti pada tokoh-tokoh idola mereka. Yang kedua, masa peralihan. Masa remaja merupakan peralihan ke tahap perkembangan selanjutnya, yaitu mulai dari masa anak-anak menuju masa dewasa. Yang ketiga, ambang masa dewasa. Remaja sering mendapat tuntutan dari orang-orang dewasa di sekitarnya maupun dari diri sendiri untuk menjadi dewasa. Remaja tidak yakin akan kedewasaan mereka sehingga mereka akan gelisah untuk memberi kesan bahwasanya mereka itu sudah dewasa. Yang keempat, masa perubahan. Sejalan dengan perubahan yang cepat pada fisik remaja, sikap dan tingkah laku pada remaja juga akan mengalami suatu perubahan. Yang kelima itu masa pertentangan. Di sini remaja mengalami banyak konflik emosional yang menimbulkan kebingungan pada diri mereka sendiri maupun pada orang lain. Misalnya terhadap orang tua dan orang-orang dewasa lain yang sikap mereka selalu bertentangan. Di mana pada satu sisi mereka ingin melepaskan diri dari orang tua, tetapi di sisi lain mereka belum mampu berdiri sendiri. Yang keenam, masa kegelisahan. Emosi pada remaja meninggi antara lain disebabkan oleh perubahan fisik dan hormonal, dan juga karena harus menyesuaikan diri dengan banyak hal yang baru. Nah, hal ini juga dapat menimbulkan suatu kegelisahan yang baru pada remaja.
Yang ketujuh, masa yang tidak realistik. Remaja seringkali berpikir idealis. Mereka mempunyai aspirasi yang tinggi akan diri sendiri, akan keluarga, dan akan teman-temannya. Semakin tinggi aspirasi remaja, maka mereka akan semakin kecewa dan marah karena keinginan mereka tersebut tidak realistik. Yang kedelapan, masa mencoba dan menjelajah. Remaja sering mencoba hal-hal yang baru bagi mereka. Misalnya, mereka ingin mengetahui dunia orang dewasa yang menurut mereka itu sangat menarik bagi mereka. Dan remaja juga ingin menyelidiki atau menjelajah lingkungan yang lebih luas. Nah, yang terakhir, aktivitas kelompok. Remaja lebih banyak bergaul dengan teman-teman sebaya mereka dan senang membentuk suatu kelompok-kelompok, di mana hal ini terdorong oleh berkurangnya waktu remaja bersama kedua orang tua dan keluarga. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana perilaku remaja awal itu pada masyarakat masa kini. Nah, kita ketahui bahwasanya remaja pada masa sekarang ini sangat banyak dipengaruhi oleh yang negatif. Sangat minim dipengaruhi oleh yang positif. Seperti pada lingkungan sosial. Bagaimana mereka berkata kepada teman-temannya, bersosial kepada teman-temannya sekitar mereka. Mereka itu menggunakan bahasa yang lebih gaul, tetapi yang lebih berdampak negatif. Seperti itu. Dan selanjutnya juga bagaimana bersikap formal mereka. Bagaimana mereka bersikap dalam sekolah. Bagaimana mereka dididik di sana. Remaja awal pada masa sekarang ini berperilaku di sekolah itu sebenarnya sangat minim dengan perilaku yang lebih membangun mereka. Contohnya, mereka itu lebih suka melawan guru dengan pengetahuan mereka yang ada dari medsos. Seperti itu. Selanjutnya, bagaimana perilaku mereka pada orang tua. Nah, pada masa sekarang ini, remaja awal itu sangat banyak dipengaruhi oleh media sosial yang dari luar. Bagaimana mereka menjawab orang tua, berperilaku pada orang tua, tetapi tidak menutup kemungkinan ada juga remaja yang mengambil sisi positif, yang lebih menonjolkan bagaimana keromantisan keluarganya, kesederhanaan keluarganya, menjadi untuk motivasi untuk yang lain. Seperti itu. Nah, dalam mengatasi masalah ini, sangat banyak. Salah satu contohnya dalam masalah sosial. Sebagaimana masyarakat sekitarnya seharusnya akan memberi motivasi kepada remaja yang masa pertumbuhan, remaja awal. Nah, dengan dorongan seperti itu, maka remaja awal akan terpengaruh lebih baik lagi. Sekalipun mereka sudah sempat mengalami keterpurukan atau yang sudah mengalami kenegatifan dari zaman sekarang ini. Selanjutnya dengan di sekolah, mereka diberi suatu pencerahan atau diberikan pendekatan yang lebih kepada remaja tersebut dan kedisiplinan yang lebih. Bagaimana supaya mereka menumbuhkan sebagaimana jiwa yang seharusnya, bagaimana mereka harus hidup pada zaman sekarang ini, mengikuti teknologi. Nah, selanjutnya mengatasinya dari masalah teknologi. Nah, banyak zaman sekarang ini remaja itu menggunakan gadgetnya, HP-nya, alat komunikasinya, mereka itu tidak menggunakan dengan baik. Mereka hanya memfokuskan kepada dunia hiburan yang tidak berguna. Tetapi dari sini seharusnya media-media yang kita berikan, ajaran yang kita berikan dari media sosial itu kepada anak-anak itu berbau rohani, seperti pengajaran agama Kristen kepada yang Kristen, pencerahan kepada yang non-Kristen, seperti itu, seperti khotbah-khotbah, ceramah yang bermanfaat lah. Nah, selanjutnya ada juga mengatasi masalah ini dengan adanya kedisiplinan lebih atau seperti hukuman untuk menimbulkan efek jera ataupun menimbulkan efek supaya ia tidak mau melakukannya, dia menjadi takut, seperti itu. Ada juga dari keluarga. Nah, keluarga ini yang paling berperan dalam mengatur atau membentuk pribadi seorang anak itu, remaja itu, dimulai dari kecil, dimulai dari didikan orang tua. Nah, tidak terlepas juga dari saudara-saudaranya, misalnya kakaknya, abangnya, ataupun adiknya, ataupun saudara kembarnya. Itu semua bagian anggota keluarga yang mampu menumbuhkan sikap seorang remaja awal itu, bagaimana ia menjadi hal yang positif dalam masyarakat untuk masa kini. Nah, intinya remaja awal itu dalam berperilaku dalam masyarakat masa kini, bukan mereka berarti terpuruk pada zaman yang lalu, tetapi mereka harus menunjukkan sifat keterhormatan, sifat kedisiplinan,
sifat yang positif seperti orang yang dulu, tetapi mengikuti zaman sesuai kemajuan teknologi. Terima kasih. Demikian penjelasan kami pada video kami, remaja awal umur 11-15 tahun, bagaimana ciri-cirinya dan keberadaan dengan konteks masyarakat masa kini. Jika ada kata-kata atau tutur kata kami yang kurang berkenan di hati saudara semuanya, kami mohon maaf. Di akhir kata kami ucapkan terima kasih. Salam.